Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih. Sebuah model ekonomi kuno yang jangan-jangan bisa jadi solusi buat keadilan dan kemitraan di zaman modern kita. Kita akan gali semuanya dari buku Understanding Syirkah. Yap, panduan kita kali ini adalah buku Understanding Syirkah dari Bahtiar Yusuf Shalahuddin. Buku ini dalam banget, ngebahas gimana sih caranya membangun bisnis yang nggak cuma cari untung, tapi juga sejalan sama prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk benar-benar ngerti ruh dari model ini, kita nggak akan mulai dari angka atau grafik yang bikin pusing. Justru sebaliknya, kita mulai dari sebuah kisah. Kisah tentang ketakwaan yang, jujur aja, luar biasa. Ini dia kisahnya. Ada kutipan yang bilang, Abu Bakar memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Kebayang nggak, seseorang sengaja memuntahkan makanan yang udah masuk ke perutnya? Mungkin buat kita sekarang ini kedengarannya ekstrim banget ya, susah dipahami. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ada orang yang sampai segitunya? Nah, jawabannya ini yang akan membawa kita ke jantung ekonomi Islam, konsep tentang kesucian atau yang kita kenal sebagai kehalalan. Apa sih yang sebegitu pentingnya sampai makanan yang udah ditelan pun harus dikeluarin lagi? Jawabannya ada di sumber makanan itu. Ternyata makanan itu sumbernya haram dari praktek perdukunan. Jadi Abu Bakar merasa harus mengeluarkannya biar tubuhnya tetap suci. Ini bukan sekedar asalah makan loh, ini adalah komitmen total untuk cuma mengonsumsi yang halal. Dan dedikasi inilah yang jadi fondasi sistem keuangan yang akan kita bahas. Ini bukan soal diet, tapi prinsip hidup yang fundamental banget. Oke, ngomongin soal yang haram atau terlarang, ada satu elemen yang paling besar dan paling relevan di dunia keuangan modern kita. Dari sudut pandang Islam, elemen ini adalah bunga atau riba. Jadi, apa sih riba itu? Simpelnya, ini adalah keuntungan tetap yang udah ditentuin di awal dari pinjam-meminjam uang. Intinya, kalau kamu minjemin duit dan dapat untung cuma dari fakta kamu minjemin duit, nah itulah riba. Poin kuncinya di sini, dalam Islam, uang itu nggak bisa dianggap komoditas yang bisa disewain. Uang itu alat, harus diputar di bisnis atau aset yang nyata. Dan jangan salah, larangannya ini keras banget. Al-Quran bilang, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Coba deh kita resapi kata-katanya. Memerangimu. Ini bukan sekedar jangan lakukan ini ya, tapi ini deklarasi perang dari Tuhan dan Rasul-Nya. Jadi, riba itu bukan cuma kesalahan finansial, tapi pelanggaran spiritual yang super serius. Oke. Jadi, kalau pinjaman berbasis bunga itu dilarang keras, terus gimana dong caranya bisnis dapat modal? Nah, disinilah muncul solusinya. Sebuah alternatif yang disebut syirkah, atau bisa kita bilang kemitraan ilahi. Syirkah itu apa? Gampangnya, ini adalah kontrak kerjasama. Bisa 2 orang atau lebih, di mana semua pihak sama-sama nyumbang. Bisa modal, tenaga, atau bahkan reputasi. Tujuannya buat bangun bisnis bareng. Dan yang paling penting, mereka bakal bagi hasil kalau untung dan nanggung resiko bareng kalau rugi. Beda banget kan sama pinjaman, di mana semua resiko dilimpahin ke peminjam. Di sini, resikonya ditanggung bersama. Dan kontrasnya sama riba itu jelas banget. Ada sebuah hadis qudsi yang bilang kalau Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lain." Ini keren banget loh. Kalau tadi riba itu perang melawan Tuhan, syirkah ini justru partneran sama Tuhan. Bayangin, Tuhan jadi partner ketiga dalam bisnismu selama kamu dan partnermu jujur. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Ada 2 model kemitraan syirkah yang paling umum. Nah, di sini ada 2 model utama. Di kiri ada mudharabah. Ini mirip banget sama konsep venture capital. Jadi ada satu pihak yang kasih modal 100%, dia investornya, terus pihak lain yang jalanin bisnisnya, kasih 100% tenaga dan keahlian. Kalau untung, bagi hasil sesuai kesepakatan. Kalau rugi, investor kehilangan uangnya dan si pengelola kehilangan waktu dan tenaganya. Nah, kalau yang di kanan, itu musyarakah. Ini lebih kayak joint venture tradisional. Semua partner sama-sama setor modal, bisa juga ikut ngelola. Untung dan rugi, ya ditanggung bareng-bareng sesuai porsi masing-masing. Jadi semua orang punya skin in the game, punya risiko finansial. Pada akhirnya, syirkah ini bukan cuma soal hitung-hitungan duit, ini soal membangun ekonomi di atas fondasi yang sama sekali beda. Jadi, apa sih fondasinya?
Pertama, syirkah itu dibangun di atas kepercayaan dan kolaborasi, bukan utang. Kedua, ini mendorong kita buat berbagi resiko dan imbalan secara adil. Tujuannya jelas, untuk keadilan antar partner. Dan yang dicari itu bukan cuma profit, tapi barokah, berkah dari Tuhan. Prinsip-prinsip ini kalau dijalankan dengan benar, bisa menciptakan warisan bisnis yang bertahan turun-temurun. Ini membawa kita balik lagi ke kisah Abu Bakar di awal tadi ya. Sebuah pengingat buat menjaga kemurnian dalam segala hal, termasuk bisnis. Dan ini ada contoh nyata yang luar biasa. Ulama besar Imam Abu Hanifah, ternyata beliau adalah produk dari prinsip-prinsip kayak gini. Ada cerita kalau ayahnya itu saking solehnya, beliau sampai menikahi seorang wanita cuma buat menebus kesalahan karena nggak sengaja makan separuh apel dari kebun ayah si wanita itu tanpa izin. Bayangin, dari sebuah tindakan yang begitu teliti menjaga kejujuran, lahirlah salah satu pemikir hukum Islam terbesar sepanjang sejarah. Ini bukti nyata gimana berkah itu bekerja lintas generasi. Oke, jadi kalau ada yang tertarik mau menerapkan ini di dunia nyata, gimana caranya? Penulis buku ini ngasih 3 syarat atau 3 skill yang harus dikuasai. Ini bukan cuma soal niat baik ya. Pertama, harus paham hukum transaksi Islam atau fikih muamalah. Kedua, harus jago akuntansi dan pelaporan syirkah yang transparan. Dan ketiga, ya tentu aja harus punya skill manajemen bisnis yang kuat. Jadi, pendekatannya itu holistik, lengkap. Pada akhirnya, syirkah ini kayak ngasih kita cetak biru dari masa lalu yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan besar yang mungkin bisa kita renungin bareng-bareng. Gimana ya kalau ekonomi kita itu dibangun di atas prinsip berbagi resiko, bukan malah saling lempar resiko? Kira-kira apa yang bisa kita ciptakan bersama dengan prinsip seperti itu?